Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program e-learning bersama saya Irma Hedi Sastra SHMH. Dalam hal ini saya mengampu pendidikan budaya anti korupsi di Universitas Ubudiya Indonesia. Adapun untuk mengetahui daripada pendidikan budaya Indonesia ini, kita harus mengerti tentang bagaimana definisi daripada korupsi. Arti dari korupsi itu sendiri merupakan dari kata korupsi berasal dari bahasa Latin atau corruptio atau corruptus yang berarti kerusakan atau keberobokan. Nah, artinya dari kata korupsi ini yakni dalam bahasa Latinnya corruptio atau corruptus. Ini juga diartikan dalam bentuk bahasa Indonesia yakni kekerasan, kerusakan atau kebobrokan. Nah, kenapa demikian diartikan seperti itu? Karena korupsi ini sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat, yakni yang ada di instansi baik pemerintah maupun swasta. Tetapi pada kali ini kita hanya membahas tentang bagaimana korupsi di Indonesia menurut bahasa Latin, yakni corruptio dan corruptus. Arti kata lain, korupsi adalah secara harfiah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, artinya kita dapat melihat bagaimana gambaran arti daripada korupsi itu sendiri. Jadi korupsi ini dia adalah bentuk daripada kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, kita melihat bahwa korupsi ini sudah sangat membudaya, sudah sangat menjadi lumrah di Indonesia. Artinya korupsi ini di mana-mana kita dapat temukan di berbagai media, di baik televisi maupun media online lainnya. Nah, korupsi ini tidak bisa kita pungkiri dari hal-hal yang ada di Indonesia ini. Baik, kita lanjut. Itulah dari tadi saya paparkan bahwa korupsi ini mengandung arti daripada kebobrokan, kebusukan, dan ketidakjujuran daripada seseorang. Baik, kemudian tidak hanya diatur dalam definisi secara harfiah, tetapi juga korupsi itu diartikan dalam undang-undang, yakni pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di dalam pasal 2 Undang-Undang Korupsi ini dijelaskan bahwa definisi daripada korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Di sini ada beberapa hal dapat kita kupas bahwa di dalam korupsi itu adalah yang pertama perbuatan secara melawan hukum. Nah, perbuatan secara melawan hukum ini terkadang ada segelintir orang atau segelintir oknum yang melakukan penyelewengan atas kekuasaan sehingga kekuasaan itu dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya melawan hukum, yang sifatnya jabatannya itu bisa dia gunakan untuk mendapatkan sesuatu ataupun iming-iming dari orang lain dan bisa mempermulus satu jalannya kepentingan yang mereka buat. Nah, kemudian yang kedua, selain daripada perbuatan secara melawan hukum, korupsi juga dapat memperkaya diri sendiri. Artinya memperkaya diri sendiri itu dengan dia mengambil barang orang lain, mengambil uang negara, ataupun merampas hak orang lain, maka hal itu dampaknya adalah untuk dirinya sendiri, kemudian untuk memperkaya dirinya sendiri juga, dan juga bukan hanya dirinya sendiri pada hakikatnya, tetapi ada kepentingan kelompok, ada kepentingan partai jika di situ ada kepentingan politik. Nah, hal-hal yang seperti ini mari kita lihat secara sadar bahwa korupsi itu
banyak sekali efek negatifnya yang ditimbulkan di dalam masyarakat maupun dalam bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, selain memperkaya diri, juga merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Nah, artinya apa? Jika seseorang melakukan perbuatan hukum dengan mengambil uang negara, maka negara itu akan rugi. Ruginya akan berdampak pada orientasi pembangunan. Pembangunan tidak akan berjalan mulus, tidak akan berjalan lancar ketika korupsi itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini satu orang yang korupsi, maka banyak orang yang dikorbankan dari dampak dari korupsi tersebut. Begitu juga dengan perekonomian negara, maka dengan hal-hal yang dibuat tersebut, yang dilakukan dengan mengambil keuangan negara, maka akan runtuhlah tatanan ekonomi pada negara tersebut. Kemudian dari sini dapat kita mengambil dari beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi. Nah, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yang pertama adalah satu, secara melawan hukum, kemudian memperkaya diri, kemudian yang ketiga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Inilah yang disebut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kita dapat mengetahui yakni itulah dari definisi atau arti yang tertuang dalam undang-undang dan yang diartikan oleh pakar secara harfiah maupun definisi daripada korupsi itu dapat kita ketahui secara bersama bahwa inilah aspek-aspek korupsi tersebut dan definisinya. Kemudian selanjutnya, dalam korupsi itu ada motif korupsi. Nah, motif korupsi ini ada berbagai faktor. Di sini saya dapat memberikan paparan bahwa motif korupsi itu faktor penyebabnya yang pertama faktor internal, kemudian faktor eksternal. Nah, ini terjadi faktor internal. Nah, kita dapat melihat faktor internal tadi itu dari motif korupsi. Kemudian dalam faktor internal ini di sana terlihat ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan korupsi atau perbuatan yang dilarang dalam undang-undang korupsi. Nah, di sini yang pertama meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia. Nah, di dalam diri manusia itu tuh ternyata ada sifat tamak. Dengan adanya sifat tamak tersebut, maka ada saja hal-hal yang ingin dilakukan oleh orang tersebut atau oknum tersebut demi memperkaya diri, demi mengambil keuntungan, demi memanfaatkan kesempatan dan memanfaatkan jabatan atau kewenangan yang ia miliki. Ini adalah faktor internal. Kemudian yang kedua adalah moral yang tidak kuat menahan godaan di depan mata. Nah, mungkin moral yang tidak kuat menahan godaan di depan mata ini juga salah satu perbuatan yang menyebabkan orang tersebut atau oknum tersebut melakukan korupsi. Kenapa? Moral yang tidak kuat menahan godaan ini, di depannya, kelompoknya, orang-orang sekitarnya, di belakangnya itu ada saja orang yang mengajak, mengintervensi sehingga moral mereka tidak lagi baik dan tidak lagi dapat ditahan sehingga korupsi itu dapat dilakukan. Baik, berikut ini kami sambung dalam pesan-pesan berikut ini.